Wassalatu wassalamu ala al-asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat yang begitu banyak, nikmat yang tidak mungkin kita hitung, yang dimana setiap nikmat ini wajib kita syukuri dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan pada Ramadan kali ini kita juga masih diberikan Allah kemampuan menyelesaikan ibadah kita sampai akhir Ramadan ini. Amin, Allahumma amin. Kita akan lanjutkan kajian kita, masuk di halaman 104 ya, yang di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa man mata wa alaihi siyamun min Ramadan ud'ima anhu likulli yaumin mud wa syaihu in ajaza anis saumi yuftiru wa yud'imu an kulli yaumin muddan. Wal hamilu wal murdi' in khafata ala anfusihima aftarata wa alaihimal qada wa in khafata ala auladihima aftarata wa alaihimal qada wal kafarah an kulli yaumin mud wa huwa ritlun wa sulusun bil iraqi wal maridu wal musafiru safaran tawilan yuftirani wa yakdiyan. Dan barang siapa meninggal, waman mata wa alaihi siyamu min Ramadan, dan ia memiliki hutang bulan puasa bulan Ramadan, ud'ima anhu likulli yaumin mud, maka dibayarkan fidyah atau memberi makan atas namanya setiap hari 1 mud. Wasyaihu in ajaza anis saum, dan orang yang tua yang lanjut usia dan tidak mampu untuk berpuasa, yuftiru wa yud'im, dia boleh berbuka sekaligus membayar fidyah, yaitu memberi makan an kulli yaumin muddan, setiap harinya dengan membayar 1 mud. Wal hamilu wal murdi', adapun orang yang hamil dan orang yang menyusui, in khafata ala anfusihima aftarata, kalau dia khawatir atas dirinya, yaitu diri orang yang menyusui dan orang yang hamil tadi, maka keduanya boleh berbuka. Wa alaihimal qada, dan hendaklah dia membayar nanti kalau sudah mampu. Wa in khafata ala auladihima aftarata, dan jika dia khawatir termasuk anaknya, orang yang hamil dan menyusui tadi khawatir akan keselamatan anaknya, karena kalau orang hamil itu kadang-kadang ada yang sangat lemah, tidak mampu untuk berpuasa. Yang lemah bukan dirinya saja, tapi juga bayi yang di dalam kandungannya. Demikian juga dengan ibu yang menyusui.
Itu kadang-kadang bukan cuman ibunya yang lemes, tapi juga anaknya lemes juga. Nah, dan jika dia khawatir atas dirinya dan anak-anaknya, aftarota, maka dia boleh berbuka puasa, wa alaihi mal qada wal kafarah, baginya mengqadha dan sekaligus mengkafarah, yaitu membayar fidyah. An kulli yaumin mud, yang setiap harinya memberi makan 1 mud. Wa huwa ritlun wa sulusun bil iraq, yaitu 1/3 ritlin takaran Irak. Wal maridu wal musafiru safaran tawilan, orang yang sakit atau orang yang bersafar yang panjang, dia boleh berbuka dan mengqadhanya. Ini bab ini ayo ikhwan tentang qadha dan kafarat ini, kalau kita lihat itu ada orang yang meninggalkan puasa itu sebabnya melakukan maksiat atau pelanggaran, seperti menjima istri kemarin pada pembahasan yang kemarin. Ada juga orang yang bermaksiat tanpa alasan tidak berpuasa, itu juga bermaksiat. Sama-sama tidak berpuasa tanpa ada sebab, itu berarti dia meninggalkan puasa karena bermaksiat kepada Allah. Kemudian ada orang yang tidak berpuasa tapi kemungkinannya dia bisa membayar. Kalau yang nomor 1 tadi itu dia harus mengqadha dan mengkafarat. Kalau yang nomor 2 ini dia tidak berpuasa tapi kemungkinannya bisa membayar, maka orang yang seperti itu nanti kewajibannya adalah mengqadha. Orang yang pergi jauh, orang yang sakit tapi sakitnya kebiasaannya bisa sembuh, itu maka dia mengqadha saumnya. Kemudian termasuk ibu hamil dan menyusui. Tapi ada kemungkinan dia tidak bisa mengqadha dan kemungkinan dia bisa mengqadha. Seperti ibu hamil dan menyusui. Ada kemungkinan dia bisa mengqadha nanti kalau anaknya udah mulai gede atau sudah lahir anaknya. Tapi ada kemungkinan tidak bisa mengqadha sehingga dia harus membayar fidyah. Maka orang yang hamil dan menyusui itu para ulama menyarankan mengqadha sekaligus memfidyah. Kalau tidak bisa mengqadha sudah difidyah. Nah, baik, sekarang kita lihat penjelasan di kitab ini. Kita lihat nomor 2. Barang siapa yang meninggal dunia sedangkan dia meninggalkan hutang saum Ramadan, maka membayar fidyah setiap hari 1 mud min ghalibi quti ahlil balad, yaitu dengan memberi makan makanan yang biasa di negeri itu. Kalau negeri kita ini berarti makanannya ya beras. Mungkin ada sebagian kecil yang sagu atau singkong atau jagung misalnya. Tapi secara umum di Indonesia ini penduduknya makan dengan nasi atau beras tadi. Wa yazinu ma yasu'uhu situna gharaman. 1 mud itu ukurannya kira-kira 600 gram atau 0,6 kilogram takriban kira-kiranya. Wa yahruju hadza minat tirkah kaduyun. Ini kedudukannya bagi orang yang ditinggalkannya seperti hutang. Jadi kalau ahli warisnya itu
ada, maka hutang puasa ini menjadi hutang ahli waris. Fa illam yakun lahu mal jazal ikhraju anhu wa tabarru'u dimmatuhu. Kalau dia tidak memiliki harta, maka sesungguhnya boleh dikeluarkan darinya wa tabarru'u dimmatuhu, diambilkan dari harta yang ditinggalkannya. Kalau untuk membayar fidyah nggak ada dari ahli keluarganya, boleh diambilkan dari harta yang ditinggalkannya. Rawat Tirmidzi wa sahahahu an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala man mata wa alaihi siyam sahrin falyud'im anhu makana kulli yaumin miskina. Barang siapa yang meninggal dunia dan dia punya hutang puasa 1 bulan, maka hendaklah keluarganya memberikan makan atau fidyah tadi kulla yaumin miskina, 1 hari 1 orang miskin ya, 1 hari 1 orang miskin. Itu kalau 30 hari berarti ya 30 kali. Kalau sebulan ini cuman putus 5 hari, ya 5 hari yang menjadi kewajiban. Karena ada juga orang yang di awal Ramadannya kelihatan sehat-sehat saja, baik-baik saja, kemudian di akhir Ramadannya tiba-tiba Allah menghendaki untuk mengambilnya ya. Wa rawa Abu Dawud an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala idza marida ar-rajulu fi Ramadan summa mata wa lam yasum ud'ima anhu. Jika seseorang sakit pada bulan Ramadan, ini karena sakit dia tidak mengerjakan siam. Summa mata wa lam yasum, kemudian beliau wafat, meninggal dan tidak melaksanakan puasa, ud'ima anhu, maka dibayarkan fidyahnya, atau maka keluarganya memberi makan kepada orang miskin 1 harinya 1 orang. Wal ula minal it'ami ayyasuma anhu qaribuhu. Yang utama, yang nomor 1 adalah memberi makan atau memberikan puasa. Saya ulangi, yang lebih utama adalah dari keluarganya itu berpuasa daripada memberi makan fakir miskin. Artinya kalau ada 2 pilihan, ini puasa dipuasain atau dibayarkan fidyahnya, maka membayar puasa itu lebih utama dibandingkan fidyah. Aw man ya'dzana lahul mayyit aw warisahu bisaum, atau orang yang mendapat petunjuk, yang ditunjuk, atau dari ahli warisnya yang membayarkan puasanya. Jadi orang yang menyanggupi untuk membayar, atau lebih utama adalah ahli warisnya. Lamma rawahul Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu. Barang siapa meninggal dan dia memiliki hutang puasa, maka keluarganya, ahli warisnya berpuasa untuknya. Jadi kalau ada keluarga kita yang wafat, maka ahli warisnya atau walinya lah yang membayarkan puasanya. Warawal Bukhari wa Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seorang laki-laki
datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, inna ummi matat wa alaiha saumus syahr, afa aqdihi anha?" Qala, "Na'am, fadainullahi ahaqqu ayyuqda." Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, ibuku wafat dan ia punya hutang puasa 1 bulan." Berarti dari awal Ramadan sudah nggak berpuasa. "Afa aqdihi anha?" Apakah aku harus menggantikan, mengqadha untuknya? Qala, "Na'am." Nabi menjawab, "Iya." Fadainullahi ahaqqu ayyuqda, dan hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayar. Wa hadza fi man aftara li udrin wa tumkinu minal qada. Jadi ini adalah bagi siapa saja yang berbuka puasa karena udzur yang bisa diqadha. Udzur yang bisa diqadha, ya. Tadi kan saya sampaikan di awal, udzur orang tidak berpuasa itu kan alasannya banyak. Ada yang alasannya yang memungkinkan untuk diqadha, ada yang alasannya memungkinkan hanya dibayar fidyah saja. Nah, di antara yang hanya dibayar fidyah itu orang tua yang nggak mungkin bayar puasa, udah sangat tua gitu. Makanya kalau yang masih punya orang tua ditanya, ini kuat puasa apa enggak? Kalau enggak kuat puasa, segera dibayarkan fidyahnya. Bi anzala udrihi min marat nahwa wa nahwi qoblal maut bi wafatin, yaitu dengan menghilangkan udurnya, misalnya dari sakit atau yang semisalnya sebelum beliau wafat. Biwaktin yasiul qada walam yasum, dengan waktu dia lebih leluasa untuk mengqadha dan belum berpuasa. Wa kadzalika man aftara li ghairi udrin mutlaqan, atau orang yang berbuka puasa li ghairi udrin, bukan karena udur secara mutlak. Amma man aftara li udrin walam yatamakkan minal qada, adapun orang yang berbuka puasa disebabkan oleh udur dan yang belum dia walam yatamakkan minal qada, yang tidak memungkinkan dia untuk mengqadha, bi anna mata qabla zawalil udur, seperti meninggal sebelum hilangnya udurnya, au ba'dahu biwaktin la yasiul qada, atau dengan setelahnya dengan waktu yang tidak memungkinkan untuk mengqadha, fala qada'a anhu wala fidyah, maka orang ini tidak mengqadha dan juga tidak memfidyah. Wala isma alaihi, dan dia juga tidak berdosa. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bab wanita yang hamil dan menyusui, ya. Wanita hamil dan menyusui. Atasnya dulu yang kita lihat. Wal hamilu wal murdi. Sekarang bab wanita hamil dan wanita menyusui. In khafata ala anfusihima, kalau dia khawatir atas dirinya, yaitu diri orang yang hamil dan orang yang menyusui, aftarata wa alaihimal qada, hendaknya dia berbuka puasa tapi dia berkewajiban untuk mengqadha. Ini sisi yang kita lihat adalah wanita yang hamil atau yang menyusui saja. Sekarang kita lihat nomor 2.
Rawat Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, wa Abu Dawud, juga Imam Abu Dawud, wa ghairihima, an Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu anhu, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha ta'ala wada'a 'alal musafiri sauma wa syatras shalah wa anil hamili awil mirdi is-saum. Sesungguhnya Allah Ta'ala meletakkan dari orang yang saum itu meninggalkan saum, artinya bagi orang yang musafir untuk tidak melaksanakan saum, wasyatros shalah, dan meringankan sholat, wa anil hamili wal murdi is-saum, demikian juga dari orang yang hamil dan orang yang menyusui dari berpuasa. Allah meletakkan kewajibannya, artinya Allah memberikan keringanan. Wadoa au khaffafa, kalimat wadoa di situ artinya khaffafa, Allah memberikan keringanan, bitaksiris salah, dengan cara memendekkan sholat atau mengqashar sholat. Wa rahhasa fil fitri minal ma'al qada, juga memberikan rukhsah untuk berbuka puasa dengan cara mengqadha. Syatru ay nisfus salatir rubaiyah, kalimat syatru di situ adalah nisfus salatir rubaiyah, mengerjakan separuh dari sholat yang 4. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan bagi orang yang musafir untuk tidak berpuasa saat itu dengan mengqadha nanti setelah Ramadan, dan memendekkan sholat yang 4 menjadi 2. Demikian juga Allah juga memberi rukhsah untuk berbuka puasa bagi wanita yang hamil dan menyusui. Nah, ini Allah berikan keringanan. Tapi kalau yang bapak-bapak yang tidak ada uzur, ya tentu tidak ada keringanan baginya. Ini kalau kadang-kadang kita lihat ada kaum muslimin yang tanpa sebab tidak melaksanakan saum. Nah, mudah-mudahan kita diberikan Allah kemampuan untuk melaksanakan saum dari awal sampai akhir, dan ini bagian dari kenikmatan yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita semua, insya Allah. Kemudian hadis berikutnya, wa in khafata, atasnya dulu, wa in khafata ala auladihima, kalau dia mengkhawatirkan, keduanya mengkhawatirkan atas anaknya juga. Kan ibu menyusui berarti ada hubungannya yang diberi susu. Kalau ibu hamil berarti ada yang dikandungnya gitu. Dan jika keduanya mengkhawatirkan anak-anaknya, maka keduanya boleh berbuka dan atas mereka qadha dan kafarat. Nah, sekarang kita lihat yang hadis nomor 1. Rawa Abu Dawud an Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatut ta'amu miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan atas orang-orang yang tidak mampu melaksanakan siam, maka hendaklah dia membayar fidyah dengan memberi makan satu orang miskin.
Kanat ruhsatul lisyaikhil kabir. Ini adalah rukhsah bagi orang yang usianya tua. Orang yang tua. Wal mar'atul kabirah, dan wanita yang tua juga. Wa huma yutiqanus siyam. Keduanya, kakek nenek ini adalah yutiqanis siyam, dua orang yang termasuk berat di dalam melaksanakan puasa. Ayyuftira wa yud'ima kulla yaumin miskina. Mereka boleh berbuka puasa dan memberi makan setiap hari satu orang muslim. Wal hubla wal murdi idza khafata. Demikian juga dengan orang yang hamil dan menyusui jika mereka khawatir. Yakni ala auladihima aftara wa at'ama, yaitu anak-anaknya, maka mereka boleh berbuka puasa dan membayar fidyah. Jadi kalau khawatir, tadi saya sampaikan di awal, kalau wanita hamil dan menyusui itu terkadang bukan hanya dirinya saja yang lemah, yang lemes, tapi bayi yang dikandungnya dan anak yang disusuinya. Ini kadang-kadang kalau bapak-bapak yang masih punya anak kecil itu dilihat tuh, kalau ibunya menyusui dan saum, nanti kan ada perubahan pada bayi itu. Biasanya kalau biasanya gerot gitu jadi lemes misalnya. Nah itu pasti ada pengaruh. Nah kalau dia khawatir pengaruhnya terlalu besar terhadap bayinya, maka ibu ini boleh berpuasa. Tapi pilihannya untuk yang ini, karena dua yang ditanggungnya ini, berarti ibu hamil dan menyusui ini, kalau memungkinkan maka membayar fidyah sekaligus juga mengqadha saumnya. Itu bagi ibu hamil dan menyusui. An kulli yaumin, kita lanjutkan. An kulli yaumin muddan wa waritlun wa sulusun bil iraqi, yaitu dengan membayar satu mud setiap hari, yaitu ritlun. Ritlun itu satu ukuran timbangan di iraqi ya. 1/3 ritlun iraqi. Nah, kalau kemarin pada pembahasan kita yang lalu itu satu mud itu sudah ditimbang-timbang oleh para ulama kita, kurang lebihnya 600 gram atau 0,6. Kemarin sudah kita bandingkan, kalau nanti asatidah para ikhwan sekalian membayar zakat fitrah itu kan 1 sok. Nah 1 sok itu Rasulullah mengatakan 1 sok itu adalah 4 mud gitu, 4 mud. 1 mudnya kurang lebih 600 gram. Berarti kalau dikali 4 berarti 2 kilo 4 on. Nah itu kira-kiranya yang menurut timbangan para ulama kita. Nah di Indonesia itu sudah bertahun-tahun kita menggunakan yang ukuran 2,5 kilo, 2,5 kilo. Walaupun di akhir-akhir ini para asatid ada yang juga melakukan penimbangan ulang, wah jangan 2 kilo lah, nanti 2,5 kilo kurang, gimana kalau 3 kilo. Nah, dengan berbagai macam pertimbangan, maka ada sebagian yang melebihkan 2,6, ada yang 3 kilo. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ini pendapat yang menurut pandangan saya pribadi ini paling tengah ya, 2,5 kilogram beras ya. Itu udah ikhtiyaton, udah hati-hati, karena kalau 2,5, 2,4 nanti takutnya kurang. Di hati-hatiin dilebihkan dengan 1 on, jadi 2,5 kilo. Kalau nanti berasnya gimana? Ya tentu kita pilih yang biasa kita makan. Jangan kalau untuk membayar yang tidak boleh, membayar fidyah, kita pilih beras yang lebih buruk, tidak boleh. Kalau yang lebih bagus gimana? Ya tidak apa-apa kalau lebih bagus, tapi kalau lebih buruk nggak boleh.
Saya biasa makan nasi yang harga 10.000, kalau saya bayarnya yang harga 12.000 gimana? Ya boleh saja. Jangan dibalik. Saya biasanya beras 12.000, ini karena bayar fidyah, saya pilih yang 10.000. Nah, tidak boleh itu. Jangan dibalik begitu. Ya. Baik, yang terakhir sekarang. Wal maridu wal musafiru safaron tawilan yuftirani wa yaqdiyan. Orang yang sakit atau musafir, perjalanan yang panjang, maka dia boleh berbuka dan mengqadha. Liqaulihi ta'ala wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhor. Adapun orang yang sakit atau orang yang safar, maka hendaklah dia menggantikan pada hari yang lain. Wa maknaha wallahu a'lam, mangkana khilala Ramadan maridon mardon la yastati ma'ahu saum. Yang dimaksud dalam ayat ini, barang siapa yang di tengah-tengah Ramadan sakit, yang sakitnya tidak bisa mengerjakan puasa, au kana musafiron atau bersafar, falyaftur insya'a, maka hendaklah ia berbuka jika mau. Wal yasum min ghairi Ramadan, dan ia mengganti pada bulan yang lain dari Ramadan. Ba'da zawalil udri, setelah udurnya berlalu. Bi adadil ayyamil lati aftaraha fihi, dengan menggantikan hari-hari yang dia tinggalkan tidak berpuasa. Nah, ini para ulama ada yang menjelaskan begini, kalau bagaimana sakitnya ini, kalau sakitnya yang berat, apakah cukup dengan qadha saja? Kan kalau hewan sekalian, dia di rumah sakit itu kan ada orang yang sakit yang wajar, yang kemungkinannya dia bisa mengqadha. Ada yang sakit yang mungkin bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh. Menurut perkiraan ahlinya juga mungkin sembuhnya lama gitu. Nah, bagaimana yang seperti itu? Nah, khusus yang penyakitnya diperkirakan oleh dokter itu sembuhnya lama, artinya untuk memungkinkan berpuasa itu dia tidak bisa, maka orang yang seperti ini nanti dikiaskan seperti ibu hamil. Ibu hamil, pertama dia membayar fidyah dulu, kalau ternyata dengan izin Allah sembuh, maka dia mengqadha gitu, membayar fidyah dulu. Ini sakitnya apa? Sakitnya ini Pak, bisa sembuh setahun, udah bagus ini, misalnya gitu. Nah, maka dia membayar fidyah dulu, baru nanti kalau benar-benar sembuh dia mengqadha. Nah, ini kemudian bagaimana dengan orang yang safar? Nah, orang yang safar dalam ayat ini sudah sangat jelas, orang yang safar itu nanti menggantikan puasanya pada bulan berikutnya. Jadi fa'iddatun min ayyamin ukhor, dia mengganti pada hari yang lain. Nah, jadi ikhwan sekalian, para hadirin yang dirahmati Allah, demikian kajian kita tentang mengqadha dan kafarat ya. Di dalamnya tentu ada fidyah tadi ya, mengqadha dan mengkafarat puasa yang ditinggalkan oleh seseorang. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebenarnya ada pertanyaan kemarin di melalui WhatsApp, itu ada pertanyaan, bagaimana Ustaz kalau saya membayar fidyah ke keluarga saya? Nah, jadi pertanyaannya, dia punya nenek yang sakit, apakah boleh ini fidyahnya, karena dia melahirkan, fidyahnya diberikan kepada neneknya? Ini pertanyaan ini kepada neneknya. Jawabannya yang paling tepat adalah pertanyaannya begini, neneknya ini dalam tanggungan siapa?
kalau nenek ini memang menjadi tanggungan kita, maka fidyah tidak boleh diberikan kepada neneknya. Tapi kalau nenek ini adalah bukan dalam tanggungannya, maka dia boleh menerima. Nah, tapi kalau yang jujur nanti kita yang jawab, ini tanggungan kita bukan. Ini tanggungan kita, Ustaz. Kalau dia sakit nggak sakit juga kita tanggung kok. Ya jangan, berarti jangan diberi fidyah. Fidyahnya untuk orang lain. Sama dengan pertanyaannya nanti, gimana kalau zakat fitrahnya boleh nggak diberikan pada beliau? Ya jangan, orang dalam tanggungan kita. Kalau orang bukan dalam tanggungan kita, baru dia boleh menerima apa? Zakat kita. Yang gitu mumpung banyak perlu juga nih ya. Jadi ngiras-ngirus ngirit ya, tidak boleh ngiras-ngirus ngirit. Sisan ya. Satu dayung, satu kali dayung 2 pulau terlampaui. Nah, tidak boleh nih. Nah, dalam hal ini kalau pertanyaannya apakah nenek ini dalam tanggungan apa tidak? Ya tanggungan kami, Pak. Ya sudah, jangan, berarti biarkan yang menerima orang lain. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.